seksual, yaitu salah satunya kanker serviks. Mari simak video berikut ini. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Cara pengobatan penyakit kanker serviks pada wanita yaitu dengan cara melakukan yang pertama operasi, biasanya ini dilakukan pada kanker serviks yang masih terbilang masih kecil. Yang kedua bisa juga dengan cara trakeotomi radikal, biasanya ini dilakukan untuk mengangkat leher rahim serta jaringan sel di sekitarnya. Biasanya itu bagian atas vagina. Dan yang ketiga itu bisa juga dengan cara terapi target, dengan cara pengobatan dengan menargetkan sel kanker. Yang keempat bisa juga dengan cara kemoterapi. Kemoterapi ini bisa dengan menggunakan penanganan kanker serviks dengan menggunakan obat kimia dan membunuh sel-sel kanker. Ini tujuannya yaitu untuk menghancurkan sel-sel kanker dan mengurangi kemungkinan rusaknya bagian-bagian sel lainnya. Baik, kita akan melanjutkan kanker serviks. Pencegahan kanker serviks. Gaya 1. Gaya hidup sehat atau nutrisi terjaga, olahraga, tidak merokok. Kedua, melakukan hubungan seksual dengan aman. Yang artinya, usahakan untuk selalu melakukan hubungan seksual secara aman. Salah satunya adalah dengan menggunakan kondom, dan juga jangan melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan. Ketiga, menjaga kebersihan area genital, terutama bagi wanita yang sedang menstruasi atau keputihan. Keempat, melakukan vaksinasi HPV. Utamanya penyebab kanker serviks adalah infeksi virus HPV. Itulah sebabnya penting bagi setiap wanita untuk mendapatkan vaksin HPV, yakni vaksin untuk mencegah kanker serviks. Kelima, rutin menjalani pemeriksaan pap smear. Pap smear ini adalah metode pemeriksaan dini kanker serviks dengan cara mendeteksi sel-sel di leher rahim yang berpotensi menjadi kanker sehingga bisa dilakukan penanganan awal sebelum berkembang lebih lanjut. Keenam, mengonsumsi makanan sehat. Contohnya, makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan mineral. Makanan yang mengandung vitamin E juga kaya antioksidan. Ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Tidak hanya memperbanyak asupan makanan, menerapkan pola hidup sehat juga tak kalah penting. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara olahraga secara rutin dan mengelola stres. Diagnosis kanker serviks. Ada dua metode yang umum digunakan sebagai deteksi dini atau screening kanker serviks, yaitu pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA adalah screening kanker serviks yang mudah, cepat, dan murah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuka vagina menggunakan alat khusus yang disebut spekulum atau cocor bebek. Kedua yaitu pap smear. Prosedur ini dilakukan dengan membuka vagina menggunakan spekulum. Selain itu, dokter akan mengambil sampel sel dari leher rahim dengan mengikis jaringan serviks menggunakan sikat khusus. Selanjutnya, sampel yang diambil tersebut akan diteliti di laboratorium melalui pap smear. Ketiga yaitu pemeriksaan HPV DNA, sama seperti pap. Ketiga, pemeriksaan HPV DNA sama seperti pap smear. Dokter akan menggunakan spekulum untuk membuka vagina dan mengambil sampel dari leher rahim untuk diperiksa di laboratorium. Perbedaannya, tes HPV DNA bertujuan mendeteksi keberadaan virus HPV yang dapat memicu kanker serviks. Baik, saya akan
pembahasan dari teman saya, yaitu letak-letak dari kanker serviks dan juga lanjutan dari gejala atau bisa dikatakan sebagai tingkatan stadium kanker serviks, di mana jenis kanker serviks ini dibagi menjadi dua, yaitu karsinoma sel squamosa atau bisa disingkat dengan KSS, yaitu sering terjadi, dan kanker sel squamosa cervix ini yaitu sel yang merapisi bagian luar leher rahim. Yang kemudian yaitu yang kedua adenocarcinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Kemudian ada 4 tingkatan stadium kanker serviks, yaitu kanker serviks stadium tingkat 0, kemudian kanker serviks stadium tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Kemudian kanker serviks stadium tingkat 0 ini adalah kanker serviks yang pada umumnya belum diketahui atau gejalanya masih belum nampak, dikarenakan stadium tingkat 0 ini tidak ada gejalanya. Jadi bisa dikatakan belum ada sama sekali gejala bahwa seseorang itu sudah terkena penyakit kanker serviks. Jadi pada masuk stadium tingkat 1, gejala sudah mulai nampak, yaitu dengan munculnya misalnya ada gejala pada seseorang dengan pada saat keputihan berwarna pink, atau saat berhubungan seksual terasa sakit, kemudian pada saat kanker serviks ini bisa dikatakan juga tidak nampak, tetapi bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, tidak dengan menggunakan mata telanjang. Kanker serviks stadium tingkat 1 ini terbagi menjadi 2, yaitu stadium 1A dan stadium 1B, di mana stadium 1A ini yaitu ukuran kanker masih kecil, yaitu kurang lebih dari 5 mm yang berada di dalam, dan kemudian lebarnya 7 mm yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian stadium 1B ini yaitu kanker dapat dilihat secara kasat mata, di mana ukurannya bisa berukuran 4 cm atau kurang lebih, atau kanker dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian kanker serviks stadium 2 itu, pada kanker serviks stadium 2 telah tumbuh melampaui leher rahim dan rahim, tetapi belum mencapai dinding panggul dan atau bagian bawah vagina. Pada tahap ini kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening atau belum berada di tempat yang jauh. Gejala kanker serviks ini stadium 2 ini mulai nampak, terutama pendarahan saat berhubungan, kemudian keluar saat di dalam sistem reproduksi, keluar keputihan yang tidak biasanya atau bisa dikatakan keputihan yang tidak normal. Kemudian stadium kanker serviks stadium 2 ini dibagi menjadi 2, yaitu kanker serviks stadium 2A dan 2B, yaitu di mana kanker serviks stadium 2A ini yaitu kanker yang belum menyebar ke jaringan yang berada di samping leher rahim, kemudian parametrium, tetapi mungkin telah tumbuh di bagian atas vagina. Kemudian kanker serviks stadium 2B ini kanker yang telah menyebar ke jaringan yang berada di samping leher rahim, kemudian atau bisa dikatakan parametrium. Kemudian yang nomor 3 yaitu kanker serviks tingkat stadium 3, yaitu pada kanker serviks yaitu gejalanya sudah menyebar atau kankernya sudah menyebar di bagian bawah vagina atau bagian dinding panggul, tetapi tidak ke kelenjar getah bening terdekat atau bagian lain dan tumbuh. Kemudian gejala kanker serviks stadium 3 ini sudah sangat jelas, yaitu berupa pendarahan abnormal, kemudian keputihan yang tidak biasa, dan nyeri panggul seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Stadium kanker
kanker serviks 3 ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu stadium 3A dan 3B. Stadium 3A itu kanker telah menyebar ke sepertiga bagian vagina tetapi masih belum sampai di bagian dinding rahim. Kemudian stadium 3B itu kanker telah tumbuh ke dalam dinding panggul dan telah memblokir kedua ureter namun belum menyebar ke kelenjar getah bening atau tempat yang jauh, atau kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di panggul tapi tidak boleh di tempat yang jauh. Kemudian yang terakhir itu kanker serviks stadium 4, di mana pada stadium 4 ini kanker telah menyebar ke bagian organ rahim, yaitu di bagian tubuh lainnya, sehingga kanker ini telah menyebar di bagian rahim dan sudah menempel di bagian dinding rahim. Dan ada stadium 4 ini ada dibagi menjadi 2 juga, yaitu stadium 4A dan juga stadium 4B, di mana stadium 4A ini adalah kanker telah menyebar ke kandung kemih atau rektum, kemudian tetapi tidak ke kelenjar getah bening atau tempat yang jauh, masih di bagian area reproduksi wanita. Kemudian pada stadium 4B ini adalah kanker telah menyebar di bagian organ luar panggul atau di bagian luar organ reproduksi, kemudian seperti paru-paru atau hati. Itu bisa terkena ketika seorang yang terkena kanker serviks tidak memerhatikan bahwa tingkatan stadiumnya sudah menaiki stadium akhir atau sudah menaiki stadium yang beresiko cukup. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu komplikasi kanker serviks, yang dimana komplikasi kanker serviks ini muncul saat pertumbuhan kanker tak terkendali di serviks atau leher rahim. Berdasarkan penelitian, kanker serviks disebabkan oleh virus papiloma atau HPV. Sebagian besar infeksi HPV terjadi melalui hubungan seksual. Komplikasi kanker serviks dibagi 2, yaitu 1. Komplikasi karena penyebaran kanker biasanya dimulai ketika memasuki stadium 2 atau lebih. Biasanya stadium yang lanjut kanker dapat menyebabkan, yaitu A. Fistula atau lubang atau akibat kerusakan jaringan pada kandung kemih atau saluran kotoran atau vagina sehingga terjadi kebocoran dan dapat menyebabkan infeksi. B. Gagal ginjal karena tersumbatnya saluran kencing. C. Sesak napas dikarenakan menyebar sampai paru. D. Terjadi kejang saat kanker menyebar ke otak. Sekarang 2. Komplikasi akibat pengobatan. Komplikasi akibat pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan radiasi atau radioterapi. Komplikasi kanker serviks yang mungkin terjadi karena perawatan radiasi ini seperti A. Vagina menyempit sehingga menyulitkan untuk berhubungan intim. B. Terjadinya kerusakan saluran kotoran seperti anus besar yang terluka sehingga terdapat darah saat buang air besar kemudian menyebabkan anemia. C. Menyebabkan air kencing berdarah akibat kantung kemih terluka.